Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bikin animasi sederhana, animasi kamera sederhana ya, menggunakan eee, navigasi standar. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan, apa namanya, salah satunya itu adalah, ini, sorry, view, kemudian, navigation. Nah, kita akan pakai, walk navigation sebagai contoh. Sebenarnya view navigation juga bisa sih, tapi intinya sama saja gitu. Kalau kita pengen lihat shortcutnya nanti di sini, di edit, kemudian di preference, kemudian di key map. Di key map ini bisa kita cari misalkan 3D apa ya berarti ya? Bukan. Ini namanya adalah, walk navigation. Oh sorry, 3D navigation. Atau langsung saya ketik navigation. Ini view navigation walk or fly. Nah, ini shortcutnya ketika kita pengen mulai ini ya, ketika kita pengen mulai pakai eh, ini view navigation walk atau fly, itu nanti kita pakai shift apostrophe yang di atas, shift tambah apostrophe yang ada di atas, atau mungkin bisa kita ganti, kita samakan seperti Blender yang sebelumnya. Blender berapa ya? Blender yang sebelumnya itu Blender 2.8 ke bawah lah, itu pakai Shift F biasanya. Jadi biar lebih gampang, karena Shift apostrof atas itu agak susah mindsetnya gitu. Mendingan ini kita ganti klik kemudian Shift F. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita oke. Jadi nanti ketika kita ingin mengakses walk atau play navigation, kita langsung pakai Shift F saja bisa. Kemudian kita klik oke. Mana oke ya? Oh nggak usah, berarti nggak ada oke-nya, tinggal close saja. Nah, selanjutnya kita klik bagian kamera, kita cek di bagian sini. Pada pertemuan sebelumnya di kamera ini kita sudah pasang banyak sekali ini ya, bukan banyak sih, pasang berbagai keyframe. Kalau misalkan pengen disimpan silahkan di save as saja projectnya, tapi saya delete, kalau saya mau saya delete, jadi X kemudian delete keyframe. Nah, oke, kita akan melanjutkan untuk ini ya, apa namanya, membuat animasi kamera tadi dengan teknik walk navigation ya. Kita pencet untuk menguji coba, Shift F. Oke, nah kalau kita Shift F ternyata sudah berhasil jalan gitu. Jadi ini berhasil jalan. Kemudian bisa kita gerak-gerakkan pakai tombol WASD tambah shift biar lari kenceng gitu. Nah, selanjutnya apa? Berarti kita sudah punya kayak gini nih. Kita selanjutnya berarti tinggal ngerekam ini aja. Kalau misalkan pengen keluar dari walk atau play navigation, tinggal diklik aja, klik kiri aja di sembarang tempat, nanti otomatis ini akan keluar. Kalau kita pencet shift F lagi, kita akan kembali lagi. Kalau kita klik, nah ini akan hilang. Oke, kita kembalikan ke detik ke-0. Jadi di sini kita akan mencoba fitur yang namanya adalah auto keying. Nah, auto keying ini apa? Jadi auto keying ini akan merekam setiap perubahan yang kita lakukan pada objek apapun itu, meskipun itu tulang. Kalau misalkan dalam frame tertentu kita gerak-gerakkan, dia akan tercatat perubahannya di sini. Contoh, kita akan coba pakai kamera. Nah, sorry, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, sebelum pakai kamera. Jadi auto keying ini bekerja pada objek apapun. Kita misalkan mindahkan lampu, merotasi lampu, kemudian auto keyingnya ini kita aktifkan. Nah, secara otomatis ketika kita rotasi itu informasi rotasinya akan disimpan pada keyframe di detik yang dimana lampunya itu dirotasi gitu. Atau mungkin objeknya mungkin kita
misalkan pakai rig ya, pakai rigging atau bone atau tulang, itu ketika kita gerakkan, kalau kita pakai ini auto keying secara otomatis dia akan tersimpan informasinya, gerakannya itu akan tersimpan di keyframe seperti itu. Nah, ini kita akan mencoba sambil play, kemudian sambil merekam, sambil jalan-jalan, terus hasilnya akan terekam di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya berarti pertama kita masuk ke mode ini dulu ya, mode kamera dulu ya. Mode kamera berarti numpad 0. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita tes dulu apakah walk navigation-nya bisa, shift F. Nah, ternyata bisa. Coba kita naik ke atasan dikit ya. Oke, seperti ini. Dan mundur dikit. Oke, saya klik gitu untuk menyudahi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita cek untuk bagian sini. Mungkin framenya saya tinggikan dulu ya. Ini kan 250 nih, saya bikin jadi 500 misal. Jadi biar agak panjang dikit animasinya. Terus saya pengen selama nanti 500 frame itu mungkin kurang ya, nggak nyampe 500 frame itu nanti saya gerakkan kameranya seperti orang jalan-jalan. Nah, caranya seperti apa? Berarti aktifkan dulu auto keying, kemudian kita pencet spasi kalau sudah siap ya. Setelah kita mencet spasi, sesegera mungkin kita pencet shift F untuk menjalankan walk navigation, kemudian langsung kita arahkan pakai WASD. Oke. Oke, saya ini ya, saya pencet spasi. Sesegera mungkin setelah itu dipencet shift F. 1, 2, 3, shift F. Oke, nah sekarang kita coba untuk jalan-jalan. Kameranya bergerak, secara otomatis nanti akan terekam. Oke, kalau sudah spasi. Oke, kemudian klik. Maka informasinya seharusnya sudah tersimpan. Nah, seperti ini ya. Buktinya apa tersimpan? Kita cek di bagian kamera ini, kita klik. Nah, ini secara otomatis akan tersimpan seperti ini. Mungkin tadi nggak kelihatan ya. Mungkin tadi nggak kelihatan, jadinya saya space lagi sebentar. Saya ulangi dari awal. Ini saya seleksi semua, kemudian saya X, kemudian delete keyframe. Nah, kita akan coba ulangi lagi dari awal. Jadinya biar kelihatan di bagian sininya ya nanti ya. Oke, kayak gini. Saya mulai dari frame ke 0. Nah, ini nanti saya akan jalan-jalan. Jadinya klik kamera biar kelihatan prosesnya. Kemudian auto keying-nya nyala. Kemudian kita play. Sesegera mungkin kita pencet shift F. Kita play. Berarti play-nya pakai shortcut spasi ya. 1, 2, 3 spasi shift F. Oke, kita jalan-jalan. Nah, secara otomatis itu akan tersimpan. Nah, frame-nya akan tersimpan. Kalau sudah, langsung tekan spasi untuk menyudahi. Kemudian kita klik OK. Artinya ini sudah selesai. Oke, jadi kita berhasil merekam sekian sekian frame. Oke, kalau sudah kita spasi, kemudian kita kembali ke 0. Apakah bisa diperhalus? Bisa. Jadi kalau kita lihat kan kasar banget nih ya. Nah, ini bisa diperhalus. Caranya gimana? Kita seleksi semua di bagian ini. Ini apa namanya ya? Saya lupa. Graph editor, graph editor. Yang ini dropsheet editor, kemudian yang ini timeline. Nah, kita masuk ke graph editor. Kemudian di sini harusnya sih ada opsi key. Kita select semua dulu. Harusnya ada opsi key, tapi di mana ya?
nggak ada. Oke, gini aja. Yang di sini saya ganti dropsheet editor. Dropsheet mana? Oke, berarti yang ini ya maksud saya. Kemudian di sini saya balik. Yang di sini saya ganti pakai graph editor. Oke, nah sekarang saya punya key di sini. Saya seleksi semua di sini. Saya seleksi semua. Kemudian karena pengen saya haluskan, berarti saya seleksi semua. Kemudian masuk ke key. Di sini ada nanti pilihan smooth. Oke, smooth keys. Atau tadi ada shortcutnya, ALTO. Smooth key mana? Smooth key. Nah ini ALTO. Nah kita cek ya, apa bedanya. Tadi sudah saya smooth key 1 kali. Oke, jadi lebih halus daripada yang tadi. Pengen lebih halus lagi, kita minimize dulu sebentar. Bukan minimize, istilahnya saya kecilkan dulu bagian dropsheet editornya biar kelihatan jelas gambarnya ya. Oke. Sorry, saya Ctrl Z. Mungkin ini dimatiin dulu ya, auto keyingnya jangan sampai nyala. Nanti ketika nyala terus kemudian kita melakukan perubahan gitu, nanti secara otomatis akan direkam di sini. Jadi auto keyingnya sesegera mungkin ketika kita sudah selesai dengan perekaman ini ya, perekaman istilahnya apa namanya, perekaman keyframe, secara langsung segera matikan auto keyingnya. Biar nanti tidak tercatat apapun ketika ada perubahan. Lanjut, saya seleksi semua, kemudian lagi-lagi saya pencet ALTO untuk memperhalus, misal ya, ALTO. Oke, kita cek sudah seberapa halus. Ini sudah cukup smooth ya. ALTO lagi mungkin. Nah, ada perubahan kan? ALTO. Kira-kira sampai saya merasa cukup halus gitu. Oke. Sudah cukup halus ya, kita cek dari awal, spasi. Nah, sudah nggak seperti tadi, gerakannya lebih halus. Meskipun ada noise-nya karena saya kurang profesional dalam menghandle key, dalam menekan key-nya tadi ya. Oke. Jadi seperti itu. Mau dihaluskan lagi, tinggal diseleksi semua, kemudian ALTO lagi, ALTO. Kita teruskan sampai smooth banget. Nah, kita cek ya. Oke, nanti silahkan dianalisis sendiri ini kalau misalkan pengen uji coba lagi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Mungkin ada tools yang lain lagi ya untuk melakukan sampling. Jadi semisal ada bagian di mana kita lupa nggak bergerak atau gimana gitu, itu sebenarnya bisa disampling. Ini misalkan bagian ini kan bolongnya banyak ya, beda sama yang lain ya. Nah bagian ini nih, mungkin bisa saya seleksi di bagian ini, detik kesekian gitu kan. Saya seleksi, tek, oke. Kemudian saya bikin sampling key, kemudian ini nama sampel keyframe.
Oke, nah tujuannya biar eh, terjadi seperti ini, jadi kelihatan lebih kontinu gitu. Kita cek hasilnya seperti apa. Oke, lebih halus. Oke, intinya di sini saya ingin mengenalkan fitur yaitu auto keying, dan satu lagi bagaimana cara menggunakan ini tadi, navigation, walk navigation. Seperti itu saja barangkali. Kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa teknik animasi kamera yang lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Saya cukupkan sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.